Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amalia dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait penerapan ilmu kimia dalam kehidupan. Nah, penerapan ilmu kimia dalam kehidupan bisa dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, bidang kesehatan. Nah, bahan kimia yang sering digunakan sebagai obat-obatan itu menjadi manfaat dari ilmu kimia dalam bidang kesehatan. Dan juga bahan-bahan kimia ini harus diteliti dan jadikan proses pengobatan secara di medis tertentu. Nah, hal ini dipelajari dalam cabang ilmu kimia farmasi. Contohnya itu etanol atau alkohol yang digunakan dalam proses pelarutan obat dan sebagai pensteril alat-alat kedokteran, dan juga ada obat-obatan lain yang dihasilkan dari hasil reaksi kimia yang dijadikan obat medis. Nah, lalu ada bidang industri. Di ilmu kimia juga bisa dimanfaatkan dalam bidang industri. Contohnya dalam industri pangan, di mana ilmu kimia menjadi alat bantu untuk meningkatkan mutu dan persediaan pangan dan penggunaan. Di samping itu bisa dimanfaatkan untuk mesin-mesin besar, untuk membuat mesin-mesin besar yang membutuhkan logam dengan baik. Lalu di bidang biologi, nah ilmu kimia ini saling bergantung di dalam bidang biologi. Hal ini karena proses kimia berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup yang dipelajari di ilmu biologi. Nah, contohnya proses pencernaan merupakan proses kimia yang dipelajari dalam biologi dan diperlukan pengetahuan tentang struktur maupun sifat senyawa seperti karbohidrat, protein, lemak, enzim, dan vitamin. Lalu ada bidang arkeologi. Di bidang ini ilmu kimia dibutuhkan untuk menentukan umur fosil. Nah, fosil yang ditemukan dapat ditentukan usianya dengan radiostop karbon 14. Lalu ada bidang hukum. Nah, di bidang hukum ini untuk membuktikan bahwa tindak kejahatan seseorang maka dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut yaitu DNA. Pasalnya struktur DNA setiap individu akan berbeda sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Lalu ada bidang rumah tangga. Nah, di bidang ini ilmu kimia yang digunakan sangatlah banyak gitu dalam kehidupan sehari-hari, tidak jauh dari kimia seperti sabun yang digunakan untuk mandi, deterjen yang digunakan untuk mencuci, garam dapur yang digunakan untuk memasak, ataupun gula gitu kan. Nah, semua bahan-bahan itu adalah bahan-bahan kimia gitu kan. Lalu kita masuk ke produk dari penerapan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia produk-produk yang berasal dari reaksi kimia. Ada paracetamol, obat mah, ada garam, ada betadin, ada karbol, ada air soda, ada juga gula. Oke, kita masuk ke penjelasan yang pertama. Produk yang dibuat yang pertama ada paracetamol. Paracetamol ini adalah yaitu paracetamol. Paracetamol ini adalah benda yang diciptakan berdasarkan hasil reaksi kimia. Paracetamol dibuat dari sintetis fenol dan para-nitroklorobenzen yang akan menghasilkan para-amino-fenol atau PAP. Nah, nanti PAP ini selanjutnya diproses dengan proses deasetilasi atau penghilangan gugus asetil. Nanti jadi paracetamol tapi harus diputihkan dulu baru jadi serbuk paracetamol yang putih. Nanti ini kan diserbuk ya, biasanya nanti dipadatkan. Kira-kira seperti itu. Intinya paracetamol itu tidak termasuk golongan turunan para aminofenol atau PAP yang bahan dasarnya dibuat berdasar dari fenol dari para nitroklorobenzen. Nah, yang kedua ada soda air. Soda atau air itu berkarbonisasi. Air yang dikarbonisasikan dan dibuat bersifat effervescent dengan menambahkan gas karbon dioksida di bawah tekanan. Nah, macam reaksi untuk minuman soda itu ada reaksi kombinasi. Contohnya CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3. Oksidasi bukan logam ditambah air menjadi asam oksidasi. Lalu ada reaksi penguraian. Terus reaksi minuman soda ini termasuk dalam reaksi penguraian beberapa karbonat. Pengertiannya reaksi penguraian itu bahwa reaksi penguraian itu adalah suatu bentuk dua atau lebih zat baru yang hasilnya bisa unsur atau senyawa. Kadang-kadang untuk penguraian diperlukan pemanasan. Nah, contohnya itu CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3. Nah, bila dipanaskan terurai membentuk oksida dan karbon dioksida. Nah, lalu ada reaksi pertukaran. Logam yang menggantikan harus lebih aktif dari logam yang digantikan. Deret keaktifan logam disebut deret volta.
BaCaNaMgAlZnFeCdNiSnPHH atau AU. Reaksi pertukaran dapat terjadi 3 pada deret bukan logam, misalnya deret halogen FeClBrI. Reaksi minuman soda tidak termasuk dalam reaksi pertukaran. Nah, lalu reaksi pertukaran rangkap ini, reaksi minuman soda termasuk dalam reaksi pertukaran rangkap, bukan reaksi pertukaran biasa karena terjadi antara dua pereaksi. Lalu reaksi pertukaran rangkap itu apa? Reaksi pertukaran rangkap itu adalah reaksi yang mana terjadinya antara dua pereaksi, yaitu CO2 ditambah H2O menjadi CO ditambah H2O2. Ada reaksi netralisasi, yaitu CO2 ditambah H2O menjadi CO ditambah H2O2. Garam, air, oksidasi, dan logam basa. Nah, yang ketiga ada karbon dan fenol atau asam karbonat atau benzenol adalah zat kristal tak berwarna yang memiliki bau khas. Rumus kimianya C6H5OH dan struktur memiliki gugus hidroksil yang berikatan dengan cincin vinil. Terus rumusnya itu CN6H6O tadi ya, nama IUPAC-nya penol. Titik didihnya itu 181,7 derajat Celcius, massa molarnya 94,11, larut dalam air, dan klasifikasi senyawanya adalah organik dan kekuatannya adalah asam. Jadi fenol ini kekuatannya adalah asam. Lalu ada reaksi magnesium hidroksida atau obat mah ya. Tadi balik lagi sebelum ke obat mah, tadi ada karbol ini tuh contohnya itu memiliki dari turunan dari benzena gitu kan, termasuk dari benzena yaitu tadi fenol kan. Nah, strukturnya itu nanti bisa dilihat gitu kan. Lalu ada obat mah ini merupakan salah satu juga produk dari ilmu kimia. Obat mah ini reaksi dari magnesium hidroksida di dalam lambung. Nah, kan ini magnesium hidroksida gitu kan. Magnesium hidroksida di dalam lambung akan berlangsung nih dengan sebagai berikut. Jadi MgOH2 ditambah 2HCl menjadi MgCl2 ditambah 2H2O. Atau magnesium hidroksida bereaksi dengan asam lambung menghasilkan magnesium klorida dan air. Jadi asam lambung kita tidak bisa dinetralkan atau dengan basa dari magnesium hidroksida ini gitu kan. Metabolisme senyawa ini dalam tubuh yaitu magnesium hidroksida digunakan sebagai katartik dan antasida yang tidak larut dan efektif sebelum obat ini bereaksi dengan HCl membentuk MgCl2, 1 gram MgOH2 dan dapat menetralisir 32,6 mg dari asam lambung. Di samping itu terdapat beberapa efek samping yang disebabkan dari penggunaan magnesium hidroksida di dalam antasida. Di antaranya adalah menyebabkan diare sebanyak 5-10% magnesium diabsorpsi dan dapat menyebabkan kelainan neurologi, neuromuskular dan kardiovaskular. Nah, magnesium hidroksida juga digunakan di pasta gigi, juga bisa untuk asam yang ada di dalam mulut dan mencegah terjadinya kerusakan gigi, juga serta gangguan pencernaan dalam lambung. Nah, sifat fisiknya itu ada massa molekulnya itu 58,3 gram per molar, sistem kristalnya hexanogal dan warnanya tidak berwarna, titik leburnya 350 derajat Celcius, mudah larut dalam HCl, tidak larut dalam air gitu kan, mudah larut dalam garam-garam amonium. Dan juga garam-garam amoniumnya ini tidak terdapat ya pada zaman ini. Lalu ada kelima yaitu betadin. Betadin ini adalah merek dagang dari produk antiseptik gitu kan. Nah, ini juga adalah salah satu produk dari hasil ilmu kimia atau reaksi dari kimia gitu kan. Ini tuh nama merek dagang produk antiseptik yang dijual bebas gitu kan dengan bahan aktif povidone iodin. Nah, betadin ini nama sistematis atau IUPAC-nya pirolidon 1 etenyl homopolimer dengan rumus C6H9NO NXL. Bahan aktif betadin adalah povidone iodin yang merupakan zat antimikroba dengan spektrum paling luas yang mampu membunuh bakteri, jamur, protozoa, dan virus. Povidone iodin secara efektif mampu mengendalikan penyebaran infeksi topikal bagi penggunanya. Lalu ada gula pasir ini secara umum dievaluasi hampir seluruhnya terdiri dari gula atau sukrosa terutamanya ya. Nah, ini tuh gula tuh termasuk ke dalam produk yang dihasilkan dari reaksi kimia. Nah,
Gula ini dalam sejumlah kecil komponen lainnya atau air, abu, protein, dan padatan tidak larut memiliki kehadiran kelompok penting dari mineral. Gula pasir secara umumnya dievaluasi hampir seluruhnya terdiri dari gula, terutama sukrosa, dan sejumlah kecil komponen lainnya yaitu air, abu, protein, dan padatan tidak larut. Nah, gula ini biasanya digunakan di kehidupan sehari-hari, yaitu di kebutuhan rumah tangga, yaitu menjadi salah satu penyedap rasa atau salah satu pemanis rasa gitu kan, dalam memasak dan dalam membuat sesuatu lainnya. Nah, yang selanjutnya ada garam dapur. Nah, garam dapur ini adalah sejenis mineral yang dapat membuat rasa asin. Biasanya garam dapur secara umum tersedia secara umum adalah natrium klorida yang dihasilkan oleh air laut garam. Alaminya adalah mineral kristal yang dikenal sebagai batu garam atau halit. Garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif dan ion negatif. Lalu garam ini dari senyawa positif dan negatif hingga membentuk senyawa yang netral tanpa bermuatan. Garam ini terbentuk dari hasil reaksi asam dan basa. Komponen kation dan anion dapat berupa senyawa anorganik seperti klorida, dan bisa juga berupa senyawa organik seperti asetat, CH3COO-, dan ion monoatomik seperti fluorida atau F-, serta ion poliatomik seperti sulfat atau natrium klorida. Bahan utama garam dapur adalah suatu garam. Natrium klorida atau NaCl, juga dikenal dengan garam dapur atau halit, adalah senyawa kimia dengan rumus molekul NaCl mewakili perbandingan 1:1 ion natrium dan klorida dengan massa molar masing-masing 22,99 dan 33,45 gram per molar. 100 gram NaCl mengandung 39,34 gram natrium dan 60,66 gram klor. Kegunaan garam ini biasanya itu digunakan di kegiatan rumah tangga atau di kegiatan memasak gitu kan, yang biasa digunakan oleh keluarga untuk memasak, untuk menambahkan rasa asin dalam di masakannya. Tadi kita sudah membahas terkait penerapan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi produknya adalah air soda, lalu biosol atau karbol yang biasa kita kenal di kimia itu fenol gitu kan. Lalu ada garam, terus ada obat mah itu magnesium hidroksida, ada paracetamol, ada gula, ada betadine. Nah, jadi itu semua adalah contoh dari produk-produk yang ada yang berasal dari aplikasi gitu kan, penerapan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Ada yang di rumah tangga, bidang rumah tangga, dan juga di bidang kesehatan. Seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan salah ucap. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kurang lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.